sallallahu alaihi wasallam ala wala hadini as-salihah wa ala wa salafina as-salihun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Setelah kemarin kita membahas tentang fi'il madhi, bagaimana fi'il madhi tersebut dan ketika dimabnikan maklum seperti apa dan mabni majhulnya seperti apa. Setelah kita bahas kemarin, sekarang kita beranjak ke pembahasan tentang mengenai fi'il mudhari'. Masih ingat tentang pembahasan fi'il madhi kemarin? Apa yang dinamakan fi'il madhi? Masa lupa? Apa yang dinamakan fi'il madhi? Hah? Ya kalau bahasa Indonesianya aja, simpelnya gimana ya? Hah? Ya kata kerja yang menunjukkan arti yang lampau. Ya udah, kalau kamu susah mengucapkan dalam bahasa Arabnya, ya udah menurut pemahaman bahasa Indonesianya. Yang penting paham. Kalau nggak paham itu yang susah. Dan juga yang mabni maklum yang setelah kita jelaskan kemarin adalah fi'il madhi yang awalnya dibaca fathah, dan yang dimabnikan majhul adalah yang di sana awalnya dibaca dhammah dan seterusnya. Ta'riful mudhari', pengertian fi'il mudhari'. Qala, beliau berkata, wa ammal mudhari'. Siapa yang berkata? Itu musannifnya. Wa ammal mudhari'u, adapun yang namanya mudhari', fa huwa hiya, itu mudhari', ma apa? Ma itu adalah barang atau lafadz kana fi awwalihi ihdaz zawaid al-arba'ah, yang dimana huruf awalnya berupa salah satu huruf tambahan 4. Wahia, adapun huruf tambahan 4 tersebut yaitu al-hamzatu wan nun wa ta wal ya, yang mana huruf tambahan 4 tersebut adalah hamzah, nun, ta, ya. Wa tajma'uha, adapun perkumpulannya yaitu terkumpul dalam lafaz ana itu, ataina, au nati, yaitu terkumpul dari lafaz ana itu tersebut atau salah satu dari ketiga lafaz ini. Fal hamzatu, terus apa tujuan penambahan hamzah untuk fi'il mudhari'? Fal hamzatu, maka adapun hamzah tersebut lil mutakallim, untuk arti mutakallim. Seperti contoh fa'ala yaf'ulu, kalau diganti ya-nya diganti menjadi hamzah berarti menunjukkan arti mutakallim. Fa'ala yaf'ulu berarti af'ulu. Wan nunu idza kana ma'ahu ghairuhu. Wan nun dan nun juga menunjukkan arti mutakallim ketika dia bersamaan dengan yang lain. Jadi nun itu bisa menunjukkan arti mutakallim ma'al ghair ketika dia bersamaan dengan yang lain. Ada juga terkadang mutakallim yang di sana al-mu'azzam nafsah, seperti yang wa anzalna, na-nya pada contoh itu adalah lil mu'azzam nafsah, karena yang menurunkan itu adalah Allah. Wa ta'u lil mukhatab, dan ta-nya untuk menunjukkan arti mukhatab. Pada contoh fa'ala yaqulu nasara yansuru, ya-nya diganti menjadi ta menunjukkan arti mukhatab. Mufradan au muannasan, mufradan au musannan au majmu'an, baik itu mufrad, musanna atau majmu'. Mudzakkaran kana au muannasan. Walil ghaibah al mufradah, dan juga ta itu menunjukkan arti untuk mufrad yang ghaibah, mufradah yang ghaibah, yaitu yang di sana untuk menunjukkan artinya perempuan, mufradah yang ghaibah. Jadi contoh yaqulu yaqulani yaquluna taf'ulu. Pada contoh taf'ulu pertama itu mestinya kalau mengikuti sama dengan yang mudzakkar mesti berubah ya. Jadi di sini untuk membedakan. Wal musanna, dan juga untuk musannanya. Wal ya ulil ghaib, adapun ya adalah untuk lil ghaib al mudzakkar mufradan au muannasan, baik itu berupa mudzakkar ghaib ataupun muannas.
musanna au majmu'an atau berubah jamak. Walijam ilmu annas al-ghaibah, dan juga untuk jamak muannas yang ghaib. Jadi pengertian fi'il mudhari yaitu ma kana awwaluhu ihdaz zawaid al-arba'ah, yang mana kumpulan huruf 4 tersebut terkumpul dalam lafaz ana itu atau ataina atau nanti. Bisa pilih salah satu di antara lafaz tersebut. Jadi itulah tambahan pada awal fi'il mudhari. Jadi pada awalnya nasoro, ketika ditambahkan ihdaz zawaiz al-arba'ah mungkin bisa menjadi apa? Bisa menjadi yansuru, bisa menjadi ansuru, bisa menjadi tansuru. Aku loh lama faragha min tahqiqil madi wa aqsamihi wa ahkami, ketika beliau sudah selesai apa? Min tahqiqil madi wa aqsamihi, tentang mentahqiq fi'il madi dan pembagiannya, begitupun wa ahkamihi dan hukum-hukumnya, syara'a fi tahqiqil mudhari wa aqsamihi wa ahkamihi. Sekarang beliau beranjak di dalam masalah mentahqiq fi'il mudhari, pembagian dan hukumnya. I'lam, ketahuilah, annal mudhari fil lughat ismu fa'il minal mudhari. Bahwasanya fi'il mudhari secara bahasa yaitu isim fa'il dari kata mudhara'ah. Wahia, yang berarti al-musyabahah atau yang diserupakan. Wa fil istilah, menurut istilah ma dzakarahu al-musannif, adalah sesuatu yang telah disebutkan oleh musannif. Apa itu mudhari? Wa huwa ma kana fi awwalihi ihdaz zawaid al-arba'ah. Itu adalah secara istilah. Wa inna ma summiya al-mudhari'u mudhari'an, hanya saja penamaan mudhari menjadi isim atau fi'il mudhari karena apa? Limusyabahatihi al-ismi min jihatil umum, yaitu dia mempunyai kesamaan dengan isim dari sisi yang lebih umum. Lishtirakihi, karena apa? Lishtirakihi bainal hal wal istiqbal, karena dia mempunyai kesamaan di zaman hal dan istiqbal. Kama annal isma, sebagaimana isim seperti contoh misla rajulin mushtarikun baina zaidin wa sebagaimana isim yang di sana seperti contoh rajulin itu mempunyai kesamaan antara Zaid dan Amar. Jadi istiroknya itu dari segi umumnya itu dia mempunyai dua simpanan arti. Kalau rajul itu mempunyai mencakup Zaid dan Amar, kalau mudhari secara arti yang di sana menunjukkan makna zaman mencakup baina zaman hal dan istiqbal. Idh ar-rajul bidunil alif wal lam karena lafaz ar-rajul yang tanpa alif dan lam itu mempunyai arti yang umum. Seperti contoh rajulun itu mencakup laki-laki apapun. Kalau ar-rajulu berarti spesifik terhadap laki-laki yang disifati. Yuslahu li ayyutlaqu ala kulli wahidin min afradir rijal. Kalau pada contoh rajulun itu mungkin masukkan afradir rijal wa min jihatil khusus. Begitupun dari segi ini dalam segi umumnya itu sama dengan isimnya, itu mempunyai arti yang di sana am. Wa min jihatil khusus, dari segi spesifiknya idil mudhari yahtassu ma'al qarinah fi ihdaz zamanaini yakni al-hal wal istiqbal kama anna rajulan yahtassu bil alif wal lam biwahidin min jami'i afradir rijal. Karena apa? Karena mudhari dalam segi spesifiknya yaitu mempunyai dua zaman, yaitu mempunyai zaman dan zaman hal dan istiqbal. Sebagaimana lafaz rajulun kalau dilihat dari spesifiknya yaitu dia mempunyai alif dan lam biwahidin min jami'i afradir rijal. Jadi penyamaan seperti ini sebenarnya istilahnya hal yang jauh sebenarnya, tapi ya intinya berupaya untuk menyamakan saja. Karena apa? Katanya mudhari itu ya karena dia itu mempunyai kesamaan dengan isim. Terus ditanya di segi apa kesamaannya? Di segi kalau dilihat dari segi dia itu umumnya itu lafaz mudhari yaitu mempunyai zaman hal dan istiqbal. Contoh lafaz ar-rajulun itu dilihat dari segi dia mempunyai arti, mempunyai cakupan banyak
laki-laki atau mencakup Umar, Zaid dan yang lainnya. Tapi dilihat dari segi spesifiknya khususnya yaitu fi'il mudhari, yaitu mempunyai qarinah, yaitu salah satu di antara dua zaman. Kalau tidak hal ya istiqbal. Begitupun yang namanya lafaz ar-rajulu ketika kemasukan alif dan lam maka dia hanya terkhusus terhadap satu atau laki-laki satu saja. Jadi penyamaannya seperti itu. Bisa diterima sebenarnya. Bisa diterima enggak? Tapi ya alasan sebenarnya alasan yang jauh sih sebenarnya. Fa'in kila, ketika ditanyakan at-ta'rif alladzi dzakarahu al-musannif lil mudhari' ghairu mani, adapun pengertian yang telah disebutkan oleh musannif terhadap fi'il mudhari' itu belum mani. Karena apa alasannya? Lidukhuli ma laisa minhu fihi, karena bisa saja memasukkan sesuatu yang di sana bukan dari bagian badannya. Seperti contoh Yazid, nama seseorang, Yashkur, Ya'ub dan Yaghus. Itu ketika dijadikan alam, hal tersebut sudah menjadi isim. Li'annahu yusdiqu ala kulli wahidin minha anna fi awalihi ihdaz zawaid al-arba. Karena bisa dibenarkan setiap di antara lafaz Yazid, Yashkur dan Ya'ub, Yaghus tersebut di sana di awalnya berupa huruf ihdaz zawaid al-arba. Ma'a annahu laisa fi mudhari, padahal dia bukan fi'il mudhari. Tidak dikatakan fi'il mudhari kalau dia sudah dijadikan nama atau alam, tapi dalam segi awal peletakannya itu adalah fi'il mudhari. Wa isdiqu aidan ala nasara, dan juga bisa mungkin dibenarkan terhadap lafaz nasara li anna fi awalihi ihdaz zawaid al-arba'ah, karena alasannya salah satu di antara hurufnya berupa nun. Ma'a annahu laisa mudhari, sedangkan di sini dia bukan fi'il mudhari. Jawabannya gimana? Ujibu anil awal. Kita jawab tentang yang pertama, bahwasanya tentang lafaz Yazid, Yasku dan Yaghus dan yang lainnya yang di sana sudah dijadikan alam. Fi anna kullu wahidin minha fi'lun mudhari'un fi aslil wad'i. Bahwasanya setiap dari lafaz Yazid, Yashkur dan Ya'ub, Yaghus itu pada awal mulanya adalah fi'il mudhari'. Fa naqala anhu ila ismiyah wa ja'ala ala, kemudian itu dipindah menjadi isim dan menjadi alam. Fa bi tibaril wad'i al asli kullu wahidin minha fi'lun mudhari'. Kalau dilihat dari segi asalnya semuanya adalah fi'il mudhari'. Wa dakhilun fi ta'rif, dan masuk di dalam ta'rifnya fi'il mudhari'. Wala yadurru qalbatul ismi. Nah, adapun istilahnya penamaan menjadi ismiyah itu tidak masalah. Li'anna muraduhu biqauli, karena yang dimaksud dengan ucapan musannif maka nafi awalihi ihdaz zawaid al-arba'ah bi tibaril wad'i al-as, karena yang dimaksud dengan ucapan beliau maka nafi awalihi ihdaz zawaid al-arba'ah itu melihat dari hukum asalnya, bukan di sana sudah menjadi fa'il. Kalau Yazid itu kan dijadikan nama orang, itu kan sudah keluar dari asalnya, padahal asalnya itu adalah fi'il mudhari'. Wa anisani, dan dari pembahasan pertanyaan yang kedua pada contoh nasoro, bi anna muraduhu bi qaulihi ma kana fi awalihi ihdaz zawaid al-arba, itu fi'lun madi. Apa yang dimaksud dengan lafaz nasoro itu gimana tanggapan kita terhadap lafaz nasoro, padahal pada awalnya lafaz nasoro itu berupa ihdaz zawaid al-arba'ah. Ya, yang dimaksud dengan ucapan beliau maka nafi awali ihdaz zawaid al-arba'ah fi'lun madi zida, itu adalah pada lafaz di sini adalah fi'lun madi, yang di sana gimana? Fi'lun madi zida fi awalihi ihdaz zawaid al-arba'ah, yang mana asalnya itu adalah fi'il madi, terus ditambahkan salah satu huruf 4 ini. Jadi kalau kamu hapus. Jadi ingin saya gambarkan gimana kok istilah ihdaz zawaid al-arba'ah ini bisa masuknya dalam apa gitu loh. Kan tidak tahu kita harus masuk di apa.
sebelumnya tidak dibahas seperti apanya. Jadi yang ingin diungkapkan tersebut adalah masuknya ke dalam fi'il madi. Contoh pada lafaz nasoro. Nasoro ini bitibaril asli, akhirnya kalau ingin menjadikan lafaz nasoro ini menjadi fi'il mudhari, intinya seperti itu, harus menambahkan salah satu harfuz zawaid al-arba'ah. Sehingga kalau kamu ingin menambahkan ya, maka menjadi seperti yang suruh. Kalau ingin menambahkan hamzah menjadi suruh. Begitu pun menambahkan nun menjadi suruh. Ketika ingin menambahkan tak menjadi suruh. Hal yang dimaksud adalah seperti itu. Bukan otomatis langsung awalnya itu berupa nun seperti itu. Jadi yang dimaksud yang dimaksud dengan maka nafi awali ihdaz zawaid al-arba'ah, yang dimaksud awalnya itu seperti ini, terus ditambahkan yang namanya ya, hamzah, nun dan ta. Bukan langsung otomatis langsung awalnya itu nun gitu, atau yang lainnya. Jadi paham kan? Kalau gak paham tanya aja. Wan nun fi nasara, ada pun nun di dalam lafaz nasara laisat mazidah ala nafsil bal min nafsil kalimah, bahkan dia adalah istilahnya bangunan kalimat itu sendiri, bukan lagi tambahan. Soalnya kalau lafaz nasara itu nunnya dibuang, apa artinya? Sudah hilang artinya. Sedangkan ada lafaz yang suruh, kalau ya-nya dibuang, maka masih saja dia masih mempunyai arti matinya, itu tetap jadi nasoro atau ansoro, yang ketika hamzahnya dibuang tetap kembali ke bentuk asalnya. Waliko ilin ayyakul fa'ala hadha yang bagi ayyakuna akroma wa takassara wa taba'ada kullu wahidin minha mudhari'an. Dan ketika ada yang lagi menanyakan, kalau seperti itu fa'ala hadha gitu, yang bagi ayyakuna akroma wa takassara wa taba'ada, ya maka seharusnya lafaz akroma, takassara dan taba'ada kullu wahidin minha mudhari'an, setiap semuanya juga menjadi mudhari gitu kata mereka. Karena apa? Karena asalnya kan karoma, ada tambahan akroma, dan juga kasaro menjadi takassara, itu kan juga tambahan gitu. Bagaimana dengan lafaz ini? Mestinya seperti itu. Makanya orang yang mengkritisi bahwanya takrif di sini belum mane, ya memang mereka bisa mendatangkan argumentasi. Nyatanya argumentasinya bisa seperti ini gitu. Salah satunya pada contoh ini, pada akroma takassara itu gimana? Akroma juga hamzahnya adalah tambahan, takassara taknya juga tambahan, taba'ada juga taknya tambahan. Bagaimana dengan lafaz ini? Padahal itu juga salah satu tambahan. Li'annahu yasduqu ala kulli wahidin minha anna fi awalihi ihdaz zawaid al-arba'ah mimma laisa min nafsil kalimah, dan juga bukan bagian dari kali bal zaidatin alai, akan tapi itu juga tambahan. Ma'a anna kulla wahidin minha laisa bi mudhari, bahkan di antara semuanya bukanlah fi'il mudhari. Bagaimana tanggapan kita pada contoh akrama takassara taba'ada? Di sana ada salah satu ihdaz zawaid al-arba'ah, tapi kenyataannya di sana bukanlah fi'il mudhari. Jawabannya gimana? Qulna muraduhu biqaulihi, adapun yang dimaksud dengan kata beliau yang maka nafi awali ihdaz zawaid tersebut mazidat liqasdil mudhara'ah, yaitu sesuatu yang ditambahkan untuk tujuan mudhara'ah. Berbeda pada contoh akroma, takassara dan taba'ada, apakah tujuannya itu untuk mudhara'ah atau tidak? Ternyata pada contoh akroma dan takassara tidak tujuan untuk mudhara'ah. Jadi memang kalau kita pahami ya masalah, kalau memberikan takrif maka nafi awali ihdaz zawaid al-arba saja, itu masih memasukkan hal-hal yang lain. Memang kita akui harus ada orang yang di sana berupaya untuk memberikan jawaban tambahan. Salah satu yang memberikan syarat ini. Nah, maka
Apa yang dimaksud beliau maka nafi awalih ihda zawaid tersebut yaitu mazidat liqasdil mudharaah, sesuatu yang ditambahkan tujuan untuk mudharaah, bukan tujuan yang lain. Sedangkan wazawaid fi akrama wa takassara wa taba'ada laisat biqasdil mudharaah, sedangkan penambahan pada contoh akrama takassara taba'ada bukan tujuan untuk mudharaah. Wa tilka zawaid hiya al hamzah wan nun wat ta wal ya, adapun tambahan huruf-huruf tambahan tersebut yaitu nun, ya, ta dan yang dan ya sudah itu saja ya, enggak usah lebih lagi. Hamzah, nun, ya dan ta yang terkumpul dalam lafaz anai itu atau atina atau nanti. Au ay tajma'u hadhil huruf al arba'ah labdatu ana itu wa labdatu atina au tati yakni labdatu hadhil kalimah tashtamilu ala hadhil huruf al arba'ah, yang dimaksud yaitu empat huruf tersebut terkumpul di dalam lafaz-lafaz ini. Wa makna asalasah kulluha al-ityan, adapun arti lafaz tiga tersebut itu berarti al-ityan, paham dari pengertian mudhari. Walaupun di sana dari matannya itu belum mane, tapi ketika dijelaskan oleh musannifnya itu ternyata sudah bisa diarahkan. Ma'anil hurufil mudharaah, arti-arti huruf mudharaah. Qauluhu al-hamzatu lil mutakallim, adapun hamzahnya untuk arti mutakallim. Ail hamzah allati hiya min hurufiz zawaid al-arba'ah, min az-zawaid al-arba' lil mutakallim. Adapun hamzah yang di sana menjadi salah satu huruf arba'ah, zawaid al-arba'ah itu mempunyai arti lil mutakallim. Apa itu mutakallim? Ya untuk menunjukkan dia yang sedang berbicara, lil mutakallim wahdah. Kaqaulika ansuru ana, saya yang menolong, itu menunjukkan yang berbicara dia. Wa nunil mutakallim, dan nun untuk menunjukkan arti mutakallim idza kana ma'al mutakallim ghairuhu. Nun menunjukkan arti untuk mutakallim ketika dia bersamaan dengan mutakallim yang lain. Sawa'un kana wahidan aw kasiron, baik di sana dia sendirian ataupun banyak, mudzakkaron kana aw muannasan, baik di sana mudzakkar ataupun muannas. Jadi nun tersebut itu tidak ada bedanya, atau nun atau hamzah untuk menartikan mutakallim baik di sana untuk laki-laki ataupun perempuan sama menggunakan lafaz ansuru dan nansuru. Cuma perbedaannya kalau anak atau ansuru itu mutakallim wahdah, kalau nun itu mutakallim ma'al ghair, yang ngomong satu orang tapi mewakili ya banyak orang. Au kana al mutakallim azimus sya, atau adanya si mutakallim ini kedudukannya sangat agung. Qaulihi ta'ala nahnu narzuqukum, nahnu naqussu, nahnu nuhyil mauta. Ini kalau pada contoh seperti ini berarti mutakallimnya menunjukkan bahwasanya dia agung. Yes. Contoh ini ada pada surah Al-An'am, Yusuf, dan surah Yasin. Kalau hamzah dan nun sudah disebutkan artinya sama-sama lil mutakallim, hanya saja ada perbedaannya. Sekarang kita membahas tentang masalah taknya. Wa ta'u lil mukhatab, adapun tak menunjukkan arti lil mukhatab. Sawa'un kana mufradan mudzakkaran nahu tansuru'an anta, au mufradan muannasan, atau mufrad yang muannas tansurina anti, au musannan ataupun musanna tasniyah. Sawaun kana al musanna mudzakkaran au muannasan nahu tansurani antuma, wa huwa mushtarikun bainal mukhatab wal mukhatabah wal jam'il mudzakkar salim. Nahu warijam ilmu dakar warijam ilmu dakar nahu tansuruna antum, warijam ilmu annas ilmu khatabah nahu tansurna antun, walil ghaibatil mufradah nahu tansuruhiya, walitas niyatil ghaibah nahu tansurani, wal ya'ulil ghaib mudzakkar nahu yansuru, wa walitas niyatihi nahu yansurani huma, walijam'ihi nahu yansurunahum, walijam ilmu annasil ghaibah nahu yansurannahunna. Jadi saya tulis
Jadi biar bisa dikelompokkan aja. Kita membahas tentang yang suruh. Kalau ini untuk mufrad, gaib, mudzakkar, ini jamak. Tansuru, salah terus ya. Ini mufradah ghaibah. Kalau masalah mau apa? Ini tasniyah. Yang suroni, yang suruna, tan suroni, yang terus tan suru. Ini untuk mufrad mukhatab, tasniyah, terus yang berikutnya tansuru, tansuroni, tansuruna, tansuri, ansuru, ini untuk mufradah mukhatabah. Kalau ini tasniyah mukhatabah, ini jamak muannasah mukhatabah. Ansuru lil mutakallim wadah. Kalau nansuru mutakallim ma'al ghair au mu'addam nafsah. Jadi bagiannya kalau seperti ini gampang kan, mufradnya yang suruh, yang suroni, yang suruh natan suruh tan suroni, yang sur natan suruh tan suroni, yang tan suruh natan suri natan suroni, tan surna ansuru ansuru. Jadi itu masalah tarbikinya bisa dibuka di amsilah tasrifiyah di sana untuk metode yang lebih memudahkan. Jadi menghafalnya itu lebih gampang, bahwasanya oh seperti ini gitu. Oke? Tariqu intikhabi hurufil mudhara'ah, metode memilih huruf mudhara'ah. Kenapa kok yang dipilih kalau lafaz ana itu bukan lafaz yang lainnya, padahal huruf hijaiyah itu ada berapa jumlahnya? 28. Kenapa kok yang dipilih lafaz ana itu? Kenapa hanya 4 itu saja yang dipilih, gak yang lainnya? Tahu jawabannya? Gak tahu. Saya juga gak tahu. Fa inqilah idza tajat ilal farqi bainal madhi wal mudhari ihtajat ila ziyad. Ketika membutuhkan perbedaan antara madhi dan mudhari, maka membutuhkan pada penambahan. Lakinnaha lima khassasaha bihadhil huruf. Akan tetapi kenapa kok mengkhususkan pada huruf ini? Apa alasannya? Tahu? Qulna al aslu fi ziyadah an takuna huruful mad wal lain. Kita katakan bahwasanya asal dari masalah penambahan huruf yang digunakan untuk menambah itu adalah salah satu daripada huruf mad dan lain. Li'annaha, kenapa kok harus huruf mad dan lain? Li'annaha tastalzimu as-saqt wa hurufuhu akhaful huruf. Karena apa? Karena masalah penambahan itu akan menjadikan
berat. Sedangkan huruf-huruf mad dan lain itu adalah akhaful huruf. Lijuriyaniha majrun nafs fazidat hurufuhu. Karena dia juga berjalan seperti berlakunya huruf-huruf mad dan lain. Summa kulibat al alif hamzah. Kemudian alif diganti hamzah li'alla yalzamu al ibtida bisa sakin. Supaya apa? Supaya tidak memulai sesuatu dengan huruf yang mati. Ma'aqrubihima fil makhraj. Kenapa kok istilahnya? Kenapa kok yang dipilih lafaz ana itu atau salah satu di antara huruf-huruf 4 ini? Padahal kalau dasar asli pada penambahan itu harusnya itu yang digunakan adalah huruf mad atau huruf lain. Karena apa? Alasannya kalau penambahan itu berat. Sedangkan menggunakan huruf-huruf lafaz ana itu adalah ringan atau akhaful huruf. Karena apa? Karena dia berlaku sebagaimana berlakunya huruf lain dan huruf mad. Kemudian summa qulibat al alif hamzah, kemudian alif itu diganti hamzah. Supaya apa? Supaya namanya huruf itu tidak boleh dimulai dengan huruf mati. Dan antara hamzah dan alif ma'aqurbihima fil makhraj. Wali kitabatil hamzah alifan, dan karena alif pun juga ditulis karena hamzah ditulis dalam bentuk alif. Fi katsirin minal di banyak tempat bahwasanya hamzah itu ditulis alif. Wa qulibatil wawu ta'an, sedangkan wawu diganti menjadi ta. Likaunil ibtida bihi mustakrihan. Karena apa alasannya? Memulai fiil dengan huruf wawu itu tidak disukai. Karena apa alasannya tidak disukai? Litaklihi, karena berat. La siyama fi suratin, lebih-lebih di dalam gambaran ijtama'at fiha al-wawat, yang mana dalam gambaran tersebut nanti akan terjadi beberapa kumpulnya wawu. Li'annahu qad yakunu awwalul madi wa akhiratul ma'tuf alaih wa. Terkadang pada awalnya fi'il madi itu berupa huruf wawu, dan nanti ada lagi wawu atau kalau di sana harus masih berupa wawu, maka nanti akan kumpul beberapa wawu. Contoh wa ada. Kalau wa ada itu pada penambahannya harus memaksa wawu, tidak diganti tak masalah, tidak diganti ya. Terus kalau ingin menjadikan mudhari harus dengan wawu juga. Terus bagaimana? Waw akan seperti ini jadinya. Waw ada. Lah terus kalau di sana wa ada, terus di sini ditambahkan huruf ataf masalah. Terus bagaimana? Wa ada wa waw. Akhirnya di sini jadi banyak sekali waw. Akhirnya katanya alasan saja ini diganti menjadi huruf apa tadi? Atau diganti ya atau nun atau ta. Nah, tapi di sini nanti membahas tentang huruf nun. Tentang membahas tentang huruf ta. Maka di sini pada contoh wa ada wa tau atau ada masalah. Maka di sini tidak kumpul lagi wawu yang berjejer jejer. Alasan seperti itu. Falau zidatil mudhari wal atfu wawani ijtama'at arba'a wawatin. Andaikan pada fi'il mudhari'nya ditambahkan wawu dan juga nanti ada wawu atau, dan juga nanti pada huruf awalnya nanti berupa awal madinya berupa wawu, apa yang akan terjadi? Maka ijtama'at arba'a wawatin. Seperti ini tadi. Fayalzamu minhu musyabahati linabhil kalbi, maka di sana mengharuskan serupa dengan lolongan anjing. Karena apa? Kalau wawu jejer-jejer berarti sama suara anjing katanya. Wahwa sautun mustaqbih, itu suara yang tidak bagus. Wakulibatita, maka wawu tersebut diganti menjadi ta. Li'anna ta qad tabdalu minal wawi, karena ta terkadang mengganti dari wawu fi kasirin minal mawati. Di banyak tempat yang menjadi pengganti wawu adalah lafaz
lafaz ta. Contoh nahu turas wa tujah wa tuklan. Asluha uras wujah wuklan, karena di banyak tempat yang menggantikan posisi wawu adalah rata-rata ta gitu katanya, sehingga pada masalah ini tak diganti wawu yang semestinya menjadi huruf tambahan diganti menjadi ta. Walaisa fitta ma yujibut taghyir, karena di dalam ta tidak mengharuskan adanya perubahan. Summa zidatin nun lisabhihi biha. Kemudian ditambahkan juga nun karena nun juga mempunyai kesamaan dengan huruf zawaid atau huruf mad dan huruf lain. Li'anna fin nun gunnah, karena di dalam nun itu ada istilah yang namanya gunnah. Kama anna fiha maddan walai, dan sebagaimana yang ada di dalam huruf mad dan huruf lain. Wali anna nun tanubu anil harokat, karena nun itu mengganti dari harokat al-i'rabiyah. Karena nun itu menjadi pengganti harokat di dalam masalah i'rab. I'rab yang di mana? Fil al-amsilah al-khamsah, dalam al-amsal. Di sini yang suroni. Pada lafaz yang suroni, nun yang suruna, terus tan suroni, yang suruna, tansurina, semua nun tersebut, nunnya lafaz yang suroni pada contoh ini adalah pengganti daripada yang namanya i'rab. Maka ketika bisa menjadi pengganti i'rab, makanya dia juga mestinya bisa menjadi pengganti huruf mad dan huruf lain, katanya seperti itu. Kama anna huruful mad wal lain tanubu anil harokat al-i'rabiyah, sebagaimana huruf mad dan huruf lain itu pengganti dari harokat i'rab dia. Di mana? Fil asma'il sittah, di dalam asma' sittah, ahuka abuka hamuka fuka tumalin. Ya akhirnya karena mempunyai kesamaan seperti itu, akhirnya nun pun ditarik menjadi sebagai huruf penambah, huruf tambahan, karena mempunyai visi-misi dan yang sama-sama nanti ketika bisa mengganti i'rab, bisa mengganti yang lain dan bisa digunakan. Jadi alasannya seperti itu. Adapun yang jelasnya wallahu alam seperti apa. Nanti ini jawabannya sudah bisa dijawab bahwasanya nun itu bisa memposisikan seperti ini, bisa menjadi huruf tumbuhan. Wa inna ma khussatil hamzah lil mutakallim bil munasabah. Lah, kita kan sudah selesai membahas tentang ta dan nun. Terus hamzah itu munasabahnya dengan apa itu loh? Kalau kita mau cari munasabahnya. Wa inna ma khussatil hamzah bil mutakallim. Adapun hamzah itu dikhususkan hanya pada mutakallim. Karena apa alasannya? Limunasabatin, karena adanya kemunasabahan. Wahia, ada apa itu munasabahnya? Annaha mimadda'il makhraj, bahwasanya hamzah itu adalah dari awal makhraj paling awal. Jadi dia itu berada di paling awal. Wal mutakallim mabda'ul mukalam, sedangkan orang yang berbicara adalah yang memulai pembicaraan. Jadi penggunaan hamzah karena dia awal makhraj, penggunaan mutakalim karena dia awal orang yang melakukan pembicaraan. Jadi karena kesamaan tersebutlah hamzah dikhususkan untuk mutakalim dan juga digunakan untuk penambahan. Watta lil mukhatab, adapun ta untuk arti lil mukhatab lima bainaha minal munasabah, karena antara ta dan mukhatab ada kemunasabahan. Wa wajuha anna ta tabdalu minal dan secara wajahnya tadi bahwasanya ta pengganti dari wawu alladzi huwa min muntahal makhraj, yang mana wawu berada di puncaknya makhraj atau di akhirnya makhraj. Wal mukhatabu ma yantahi ilaihi al-kalam, sedangkan mukhatab orang yang diajak bicara adalah orang yang di sana kalam tersebut berakhir. Jadi kamu ngomongin teman kamu, "Hei kamu kesini," berarti dialah yang
intaha al-kalam sampai di sana katanya seperti itu. Wal ya ulil ghaib. Adapun ya untuk lil ghaib. Kenapa kok ya untuk lil ghaib? Likaunihi ma wasataini. Karena adanya ya dan ghaib itu keduanya berada di tengah-tengah. Ketika kamu ngomongin teman kamu yang jadi bahan pembicaraan berarti teman kamu katanya. Sedangkan yang salah seperti ini karena adanya ya dan ghaib itu adalah wasatoi atau istilahnya tengah-tengah, maka fal ya min wasatil makhraj. Sedangkan ya itu di tengah makhraj, akhirnya cocok dibahas bahwasanya yang namanya ya untuk arti lil ghaib. Wallahu a'lam. Wa huwa wasatul lisan, sedangkan makhrajnya ya itu berada di tengah lisan. Wa dzikrul ghaib dairatun bainal mutakallim wa bainal mukhatab. Sedangkan menyebutkan yang namanya ghaib, orang yang tidak disebut, yang diomongin itu mestinya ada di tengah pembahasan antara saya dan kamu, masalah ngomongin satu orang tersebut tidak hadir, maka istilahnya adanya dia itu berada di tengah pembicaraan mutakalim dan mukhatab, maka dia menggunakan ya karena ya adalah wasatil makhraj, maka ada wajhul munasabah. Allahu a'lam. Fanasaba al-wasati lil wasat, kemudian menisbatkan yang wasati kepada yang wasati juga. Wa nun lil mutakallim, sedangkan nun untuk arti mutakallim. Kenapa? Idza kana ma'hu ghairihi, karena di sana bersamaan dengan yang lain. Hamlan alal madi, yang di sana bisa diarahkan ke madi. Likaunihi alamatun nijamil mutakallim fil madi, karena yang di sana nun juga menjadi alamat mutakallim untuk fiil madi. Pada contoh finahu nasorna. Tapi Allahu alam yang nun ini kok kurang pas sedikit gitu. Kenapa? Karena dia penggunaannya di madi menggunakan nasorna, maka di sini pun menggunakan nansuru juga, katanya seperti itu ya. Wallahu a'lam. Sebenarnya semuanya sudah bisa dijawab. Lakin nakata kulli makhsusat bihi lahu. Kenapa kok dikhususkan untuknya seperti ini masalahnya? Wa yumkin an yujabu anhu husat fihi liwafiqun nahnu. Kalau ditanya kenapa kok dikhususkan pada yang seperti ini, yang nun yang ini pada fi'il madinya nasorna, kalau pada contoh mudhari'na dan suruh, kenapa kok dikhususkan? Ya yumkinu ayyujab anhu husat lahu fihi liyuwafiqa nununa, untuk menyamakan dengan nunnya nahnu. Li'anna tahtahu, karena di dalam lafaz baik itu nansuru atau nasorna itu ada nahnu, tahtahu nahnu mudmar yang disimpan. Pada contoh nasorna nahnu, nansuru nahnu juga. Fayakunu al-ma'ani samaniyata asyara, maka adapun maknanya nanti ada 18.